Hai Sobat Andiku, ketemu lagi di channel Andiku 88. Channel ini akan membahas tentang motivasi dan tutorial aplikasi yang dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah untuk mendukung channel ini supaya lebih maju lagi. Dan share ke teman-teman Anda agar bisa mendapatkan update terbaru dari video ini. Saksikan terus video ini sampai habis karena video ini akan membagi seluruh ilmu mengenai tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan seorang salesman setiap kunjungannya dan setiap harinya. Tidak berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke videonya. Let's check it out. Adapun langkah ataupun tahapan yang harus dilakukan seorang salesman untuk mengunjungi customernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan persiapan. Seorang salesman harusnya sebelum mengunjungi customernya atau pihak toko harus melakukan persiapan. Adapun hal-hal yang harus disiapkan adalah yang pertama, mengecek kondisi kendaraannya, seperti apakah bensinnya mencukupi saat untuk mencapai ke toko tersebut. Kita cek kondisi ban ataupun misal contoh cek kondisi mesinnya sebelum Anda berangkat kerja. Hal ini ada baiknya dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, teman-teman salesman hendaklah membawa kunjungan kerja ataupun yang disebut namanya road card ataupun call card. Biasanya di situ ada jadwal kunjungan yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Jadi teman-teman harus tahu toko mana yang harus dikunjungin pertama kalinya. Karena setelah keluar dari kantor, teman-teman salesman harus mengetahui di jalan mana, jam berapa Anda harus tiba di toko pertama setiap harinya. Poin yang ketiga, teman-teman salesman harus mempersiapkan alat tulis yang diperlukan. Contohnya, teman-teman harus mempersiapkan pena ataupun kertas ataupun buku catatan seandainya hal itu dibutuhkan di lapangan. Nah, yang berikutnya yang keempat, teman-teman harus membawa seperti alat perang seorang salesman. Apakah teman-teman membawa flyer ataupun teman-teman membawa brosur, alat-alat POSM, pos material yang dibutuhkan atau yang diberikan perusahaan terhadap Anda yang sebenarnya hal ini harus didistribusikan ke pihak-pihak toko. Jadi teman-teman harus mempersiapkan 4 hal ini sebelum berangkat ke customer Anda ataupun ke toko yang ingin Anda kunjungi setiap harinya. Saran saya kepada teman-teman tenaga penjual ataupun teman-teman salesman, sebelum mengunjungi customer Anda ataupun calon customer Anda, hendaklah buat janji ataupun konfirmasi keberadaan customer Anda. Misal, Anda telepon calon customer ataupun pihak toko, apakah Bapak ada di tempat atau Ibu ada di tempat? Bolehkah saya datang pada hari ini atau jam segini? Dalam membuat janji, saran saya yang pertama adalah tentukan 2 waktu yang berbeda. Contoh, Ibu bisa saya jumpain di hari Selasa pada jam 3 ataupun jam 5. Jadi buatlah 2 pilihan yang bisa ditentukan oleh customer Anda atau calon klien Anda. Jangan Anda yang menentukan, biarkan calon customer Anda yang menentukan waktunya. Dan ingat, pada proses telepon untuk membuat janji, teman-teman tidak boleh bernegosiasi tentang apapun. Cukup Anda harus membuat janji dan tentukan waktu ketika Anda ingin menjumpai calon customer Anda. Ingat, jangan bernegosiasi karena hasilnya tidak akan maksimal. Langkah kedua dalam kunjungan salesman adalah perkenalan. Teman-teman salesman hendaklah memperkenalkan diri sebelum lebih jauh untuk membahas masalah bisnis. Jadi teman-teman harus memperkenalkan diri seperti nama Anda siapa, dari perusahaan mana, kemudian produk apa yang Anda bawa. Jadi coba jelaskan secara lengkap identitas diri Anda terhadap calon customer Anda. Begitu juga sebaliknya, Anda harus tahu
identitas dari customer Anda, seperti nama pemiliknya siapa, nama tokonya apa, juga bergerak dalam bisnis apa si toko tersebut, sehingga sudah saling kenal antara customer dan tim salesman. Dalam tahap perkenalan ini, teman-teman salesman harus mengenal lebih jauh calon customernya ataupun pemilik tokonya. Hal ini mendukung untuk Anda lebih dekat, engagement Anda lebih akurat terhadap si owner ataupun si pihak penjaga tokonya. Jadi banyak keuntungan apabila teman-teman salesman mendapatkan informasi lebih jauh ataupun lebih detail tentang calon customer ataupun toko yang akan Anda kunjungi. Mengenal lebih jauh toko itu mendapatkan suatu hal yang positif bagi teman-teman salesman. Seperti teman-teman bisa mengetahui hobi si owner itu apa, terus makanan kesukaannya apa. Hal ini penting untuk Anda bisa lebih dekat tentang kehidupan maupun bisnisnya. Ingat, berbisnis itu bukan hanya sekedar menjual barang, tetapi bagaimana kita bisa menimbulkan trust atau kepercayaan kepada calon customernya kita ataupun pihak toko yang ingin kita kunjungin. Dalam perkenalan ini, Anda harus memperhatikan penampilan Anda. Seperti apa penampilan Anda? Contoh, grooming Anda. Apakah Anda sudah memakai minyak wangi sebelumnya? Ingat teman-teman, seharian Anda berjemur di bawah panas matahari. Pastinya kita akan mengalami bau badan. Jadi saran saya, pakailah wangian supaya menghilangkan bau matahari karena Anda seharian di luar di lapangan. Jadi apabila komunikasinya sudah enak, maka akan terjadi hubungan bisnis yang lebih baik. Jadi jangan sampai teman-teman mendapatkan kendala di tengah perkenalan akibat gara-gara hal yang kecil, seperti penampilan Anda kurang menarik, Anda tidak pakai seragam yang bagus, ataupun rambut Anda acak-acakan. Ingat, penampilan adalah kunci pertama dalam perkenalan. Tahapan ketiga dalam kunjungan salesman, yaitu presentasi. Dalam proses ini, teman-teman salesman harus memiliki informasi yang akurat mengenai beberapa hal. Yang pertama, product knowledge. Teman-teman salesman harus memahami benar dan secara detail apa product knowledge yang telah diberikan perusahaan. Yang kedua, apa keunggulan dari produk Anda? Hal ini penting dalam presentasi atau menjelaskan kepada calon nasabah Anda ataupun pihak toko ataupun calon customer Anda. Jadi Anda bisa menjelaskan lebih detail apa sih kelebihan dari produk Anda. Yang ketiga, jaminan atas produk Anda, yaitu seperti garansi setelah after sales-nya. Tahap keempat yang dilakukan seorang salesman adalah yaitu closing atau melakukan transaksi penjualan. Dalam proses closing ini, teman-teman salesman harus menghitung secara akurat apa yang dibutuhkan dari customer Anda. Jadi contoh seperti Anda harus mengetahui stoknya berapa. Jadi teman-teman harus menghitung stok dulu yang ada di etalase ataupun di gudang belakang pihak tokonya. Jadi Anda benar-benar mengetahui stok produknya berapa lagi tinggal. Hal ini berguna apa? Untuk melakukan suggest order. Nah, biasanya pihak owner akan menerima suggest order dari teman-teman salesman. Lakukan suggest order yang benar dengan analisa yang akurat, sehingga Anda membutuhkan beberapa informasi yang lebih untuk menghitung atau menganalisa hal-hal yang dibutuhkan oleh customer Anda. Oke, berikut saran saya mengenai suggest order. Biasanya ada rumus yang telah ditetapkan oleh beberapa perusahaan. Saya ambil contoh. Rumus dari suggest order terlihat di samping. Rumus suggest order yaitu total rata-rata penjualan si toko dalam satu periode kunjungan si salesman dikurang total stok yang ada di dalam toko dikali 1,5
1,5 atau 1,5 kalinya. Artinya asumsinya contoh seperti ini. Misal, rata-rata penjualan dia dalam satu periode kunjungan adalah 100. Ternyata stok yang ada dalam toko adalah 20. Maka rumusnya adalah 100 dikurang 20 kali 1,5. Jadi jawabannya adalah senilai 120. 120 unit boleh ataupun 120 karton contohnya. 1,5 atau 1,5 kali artinya adalah 1,5 kali dari total transaksi rata-rata penjualan dia dalam satu periode kunjungan si salesman. Hal ini dibutuhkan untuk apa? Untuk buffer stok si toko ketika ada kenaikan penjualan ataupun kenaikan permintaan di saat tidak ada kunjungan salesman di toko tersebut. Memang sih kita sudah biasa memprediksi, kebutuhan si salesman, kebutuhan si toko dalam 2 minggu, contoh dalam satu periode kunjungan adalah 100. Tapi kita harus memiliki buffer stok biasanya sih 10-20% dari rata-rata penjualan. Nah, di sini saya naikkan 1,5 supaya memang si toko memiliki stok yang aman dalam transaksi penjualan sebelum periode kunjungan si salesman. Mohon lakukan suggest order yang Anda berikan kepada calon customer Anda ataupun pihak toko yang Anda kunjungi benar-benar mengikuti rumus suggest order yang seperti tadi. Ataupun Anda bisa negosiasi kembali kepada pihak toko sesuai dengan kebutuhan si toko saat itu. Kemungkinan ada beberapa kendala teman-teman salesman alami, seperti mungkin cash money-nya atau uang cash-nya tidak tersedia saat itu, ataupun mungkin ada kebutuhan lain yang ingin dibeli si calon ownernya. Jadi benar-benar Anda pastikan dan negosiasi kembali kepada calon customer Anda ataupun si pihak owner. Dalam proses closingan, para salesman harus menghindari hal-hal berikut, seperti memberikan pertanyaan kepada calon customer Anda ataupun pihak toko. Apakah Bapak mau membeli produk saya? Apakah Bapak bersedia mengambil kuantitinya? Jadi usahakan jangan melakukan pertanyaan yang memojok pada dia. Seperti pertanyaan apa, kenapa, itu hindari dalam proses closingan ataupun proses jual beli. Karena pasti jawabannya tidak. Jadi coba diusahakan atau berlatih melakukan pertanyaan-pertanyaan ataupun statement-statement kepada customer Anda. Dalam proses closingan ini, usahakan Anda menjadi teman terbaiknya di saat menawarkan produk ataupun suggest order yang Anda buat. Kenapa? Teman terbaik tidak pernah memberikan hal yang buruk pada kita sendiri. Jadi usahakan kita sebagai salesman memberikan solusi yang terbaik kepada si pihak tokonya. Jadilah salesman yang memberikan solusi terhadap customernya, bukan salesman yang menjual produk langsung ditinggal pergi saja. Bukan begitu, tapi tanamkan dalam jiwa salesman Anda harus menjual solusi terhadap customer. Jadi Anda harus menilai apa yang dibutuhkan si calon customer Anda itu. Jadi benar-benar Anda harus analisa secara akurat, miliki informasi, sehingga closingan bisa mudah terjadi. Step yang kelima dalam kunjungan salesman adalah handling objection. Dalam proses handling objection ini, teman-teman salesman hendaklah bisa membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi saat kunjungan. Contoh, apabila ada barang BS di toko tersebut, hendaklah segera Anda ambil untuk bisa ditukarkan kembali. Kemudian, misal Anda membantu klaim garansi pihak si toko apabila produk Anda dalam bentuk produk IT, jadi biasanya ada garansinya, teman-teman bisa bantu segera klaim garansi si pihak tokonya. Jadi teman-teman harus memberikan layanan after sales-nya atau membantu permasalahan yang terjadi pada customer Anda. Selain Anda menjual,
Ingatlah, Anda juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Berikutnya dalam proses ini, teman-teman salesman hendaklah memberitahukan kunjungan berikutnya di hari apa Anda akan datang. Hal ini untuk membantu si owner ataupun pihak customernya mempersiapkan dana ataupun duit cash yang dibutuhkan saat transaksi yang akan datang. Jadi berkomunikasilah dengan baik, memberikan informasi yang lebih akurat kepada si toko agar pihak toko juga timbul rasa kepercayaannya terhadap kita. Ingat, berbisnis bukan hanyalah sekedar jual beli barang, tapi berbisnis adalah bagaimana bisa menimbulkan kepercayaan atas si customernya. Step berikutnya yaitu step 6 dalam kunjungan salesman, yaitu penutupan. Biasanya dalam transaksi penjualan setelah dilakukan, kita harus memberikan kata-kata sedikit pujian terhadap si owner agar memberikan rasa nyaman dalam berkomunikasi. Setelah itu, ucapkan salam dan terima kasih kepada si customer Anda karena telah meluangkan waktu memberikan informasi kepada Anda tentang transaksi ataupun yang dibutuhkan Anda. Pesan saya dalam mengakhiri kunjungan toko oleh salesman, hendaklah memberikan kesan yang baik terhadap pihak toko ataupun pihak customernya agar kunjungan Anda diingat kembali oleh customer. Minimal pihak toko mengenal nama Anda. Bila nama Anda dikenal baik oleh pihak customer ataupun pihak toko, maka kunjungan Anda, dan tanda kutip, adalah berkualitas. Jadi, tinggalkan kesan yang baik dalam setiap kunjungan. Dalam proses ini, penutupan bisa meliputi menyelesaikan beberapa reporting yang diberikan oleh kantor. Jadi setelah selesai kunjungan, teman-teman salesman bisa kembali ke kantor menyelesaikan reportingnya ataupun laporan penjualannya, bisa setoran ataupun lainnya. Apabila tidak kembali ke kantor, mungkin Anda pada malam harinya bisa mengirimkan reporting yang dibutuhkan sesuai kebutuhan dari kantor. Dalam reporting juga bisa mencakup beberapa hal, seperti Anda harus mengupload foto ataupun misal contoh Anda harus juga memberikan informasi terhadap atasan Anda. Banyak sekali yang Anda harus selesaikan dalam proses penutupan ini. Jadi ingatlah, lakukan hal yang prioritas supaya step-stepnya menjadi efektif. Step berikutnya adalah step ketujuh, yaitu analisa dan review. Dalam step ini, teman-teman hendaklah melakukan analisa setelah kunjungan seharian. Biasanya ini harus dilakukan pada malam hari ataupun setelah selesai melakukan aktivitas seharian. Anda harus review apa yang telah Anda lakukan seharian. Misal, kenapa terjadi penolakan terhadap presentasi saya? Itu biasa sebenarnya penolakan. Teman-teman salesman harus bersahabat dengan namanya penolakan. Jadi, teman-teman jangan pernah putus asa dengan penolakan. Tapi Anda harus belajar dari penolakan-penolakan yang telah terjadi. Anda harus perbaiki mungkin presentasi Anda, atau misal contoh Anda harus lebih dekat dengan pihak toko. Juga Anda harus memiliki informasi yang akurat tentang produk Anda, kelebihan-kelebihan produk Anda juga harus perbaiki. Dalam setiap kunjungan, Anda harus analisa dan Anda ambil kesimpulan masalah-masalah apa yang terjadi dalam setiap kunjungan Anda ke toko. Jadi buat kesimpulan atau summarize-nya. Jadi Anda bisa diskusikan dengan superior Anda atau atasan Anda bagaimana mencari solusi yang tepat ataupun memberikan hal yang terbaik kepada si customer ataupun pihak tokonya. Ingat, pembeli adalah raja. Jadi berikanlah solusi yang terbaik pada customer Anda. Oke, itulah rangkuman dari step call ataupun langkah-langkah dalam kunjungan salesman.
Terima kasih telah menonton sampai habis. Silahkan komen dalam kolom di bawah supaya membangun channel ini lebih baik. Nah, bagi teman-teman salesman ataupun teman-teman yang memiliki tim salesman di bawahnya, silahkan berikan komentar di bawah supaya improvisasi saya lebih baik. Jadi semoga tips-tips yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, begitu aja dari saya. Wassalam.